Shalom, selamat pagi. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Indonesia Raya. Silakan duduk. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada di sini bersama-sama, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Selamat datang Ibu Nita di tempat ini. Selamat melayani bersama-sama dengan kami. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan untuk bangsa dan negara kita yang ke-79 tahun. Kita boleh menikmati apa yang Tuhan sudah berikan untuk bangsa kita. Dan saat ini kita rindu bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu
bangsa kami. Terlebih kuasa-Mu dicurahkan atas negeri kami Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan ya Allahku, ya
bersyukur karena Engkau baik buat kami, terlebih atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Mari kita berkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita katakan sama-sama ya, merdeka, merdeka 3 kali ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Bapak Ibu yakin dan percaya kita anak-anak Tuhan sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Amin. Karena itu mari kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama
kita berikan untuk bangsa kita. Ya, kita mau bangkit, kita mau maju untuk bangsa kita. Jangan menjadi generasi, apalagi generasi yang muda yang malas-malasan, tapi kita mau menjadi generasi yang kuat, bangkit untuk bangsa dan negeri kita. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mbak Nova akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkat kemurahan-Mu terjadi atas kami hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini, agar boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kau juga akan memberkati yang akan mengelolanya dan menjalankannya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa.
Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dia tak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati janjinya tepat pada waktunya. Karena itu kita mau lebih setia, lebih mengasihi Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku.
jalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan dengan kesungguhan hatimu, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku.
menjadi ungkapan hati kami di hadapan Engkau pagi hari ini. Yesus, kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Engkau tahu hati kami saat ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Engkau. Terima kasih Engkau ada di tempat ini. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati suasana surga di tempat ini. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Izinkan Engkau bekerja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. 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 Pujian, syukur, kuasa, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Bapa yang baik. Kami sudah memuji-muji Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami rindu lebih lagi berkati kami dengan firman Allah. Kami hormati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Dalam berkat nama Yesus yang siap lebih lagi diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. 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 Iya, puji Tuhan. Kita bangga punya Tuhan. Amin. Ada yang enggak bangga punya Tuhan? Semua bangga punya Tuhan? Puji Tuhan. Pagi hari saya sangat bangga, sangat bersyukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini, luar biasa. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu memberikan kepercayaan bagi kita semua untuk terus tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Ruth Panti Astuti yang kembali hari ini boleh mempercayakan saya untuk melayani di tempat ini. Saya bersyukur sudah cukup lama kenal keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Ya, terima kasih buat kepercayaannya Eyang Ti, saya panggil Eyang Ti gitu ya. Kami tahun 2010 3 bulan full di GBI Mawar Saron Kelapa Gading ya. Saya dengan beliau setiap hari naik turun 6 lantai. Puji Tuhan kalau liftnya dibuka, beliau satu-satunya mahasiswi yang tertua. Tapi semangat untuk belajar firman Allah itu dahsyat. Saya bersyukur boleh kenal beliau dan almarhum Bapak Lukas dengan luar biasa. Boleh membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun tetap bersyukur
kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini, banggalah. Selain bangga punya Tuhan gembala yang baik, banggalah punya ibu gembala yang punya hati yang luar biasa. Puji Tuhan. 3 bulan gak pernah komplain, gak pernah sambat sakit. Ya, bayangkan naik lantai 6 setiap hari, karena dari pagi sampai jam 9 malam kami belajar. Ya, waktu istirahat hanya makan siang dan sore gitu ya, makan malam itu full duduk. Tapi enggak ada pernah sambat sakit kaki, puasa murah teh kambuh dan lain sebagainya, enggak ada. Ya, luar biasa, saya sangat bersyukur. Dan hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kepercayaan yang luar biasa. Boleh ada di sini, boleh menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Saya boleh merasakan di sini benar-benar hadirat Tuhan itu ada. Ya, karena saya boleh melihat Bapak Ibu jemaat di sini kalau memuji Tuhan enggak setengah-setengah, ya apa setengah-setengah itu ya. Ya, benar-benar full power untuk memuliakan Tuhan. Ya, enggak perlu ngajak angkat tangan, semua angkat tangan. Biasa ayo kita angkat tangan, ayo kita tepuk tangan. Tapi ini saya lihat tadi enggak ada yang sudah ngajak, ayo kita angkat tangan, enggak ada ya. Semua punya inisiatif untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Apalagi hari ini kita merayakan hari apa ya? Nuansa saya tadi malam tanya Eyang, nuansanya merah putih ya? Iya, gitu katanya. Makanya saya juga merah putih, untung nggak ada talinya gitu ya. Talinya udah di leher saya. Gitu. Dan Bapak Ibu semua dengan merah-merah, ada yang merah putih, oma-oma, wow keren luar biasa. Apa namanya, memberikan sesuatu bahwa kita juga warga negara yang baik. Ya, saya kemarin sore ibadah raya pertama di Tunggul Wulung, ya kebetulan kami tinggalnya di Tunggul Wulung, Dusun Bawang, ya Jalan Bilira. Kalau Bapak Ibu ke Batu lewat jalur Suhat, lewat jalur belakang, ya monggo mampir ke tempat kami, ya. Saya dekat sekali dengan perlimaan Tunggul Wulung. Kalau Bapak Ibu pernah arah ke sana pasti tahu perlimaan bundaran kecil tengah-tengah. Saya dekat di situ. Dan puji Tuhan saat ini kami dipercayakan Tuhan melayani di Dusun Bawang, ya, di kampung, di tengah-tengah kampung tengah gitu ya. Dan masih di rumah pastori, tapi luar biasa warga masyarakatnya sangat welcome. Tidak ada yang pernah komplain, walaupun musiknya banter, tidak ada yang pernah komplain. Maka malah mereka senang kalau dengar kita ada puji-pujian. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kemarin jam 4 di sana, lalu tadi pagi sama jam 6 di restoran Ben Ambiar. Kalau Bapak Ibu pernah ada di Kayu Tangan pasti tahu ya, Hotel City Hope. Sebelahnya itu ada restoran Ben Ambiar, di situ kami ibadah setiap pagi jam 6. Puji Tuhan, ini sedikit perkenalan saya dan puji Tuhan kita kembali akan merenungkan firman Allah. Bangsa kita merayakan kemerdekaan yang ke-79, sebentar lagi 80 tahun. Apakah benar bangsa kita hari kemarin merayakan kemerdekaan itu sudah benar-benar merdeka? Atau belum? Ya, ibu di belakang goyang-goyang kepala. Ya, kok bisa belum merdeka? Wong sudah 79 tahun kemerdekaan. Masih banyak korupsi, gitu ya. Belum merdeka secara daging. Bangsa merdeka iya, tapi orang-orangnya masih belum merdeka. Ya, gitu. Tadi WL katakan kita bersyukur kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Bapak Ibu dari katakan Bapak Ibu percaya sudah merdeka? Semua jawab tadi apa? Sudah percaya. Tapi pagi hari ini saya mau berikan tema bagi kita semua. Bagi saya dan Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini. Tema tapi merupakan tanda tanya dan harus kita jawab sebagai anak-anak Tuhan. Secara hati nurani. Mau ngomong dengan mulut monggo. Enggak ya enggak apa-apa, dalam hati ya silakan. Ya. Tema kita pagi hari ini, sudahkah kita sungguh-sungguh
merdeka. Ya, sekali lagi, sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka? Ya, kalau tadi ngomong bangsa Indonesia merdeka iya, tapi orangnya belum tentu merdeka. Kita anak-anak Tuhan sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Betul ya? Dengan apa? Darahnya. Kalau bangsa Indonesia pengorbanan ribuan pahlawan. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, ribuan pahlawan gugur untuk merebut kemerdekaan. Tapi untuk memerdekakan hidup saudara dan saya enggak pakai banyak pahlawan. Hanya berapa? 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 Enggak yakin. Berapa? 1. Hanya 1 orang mengorbankan dirinya untuk merebut kita, membawa kita kepada keselamatan, merdeka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia rela, Yohanes pasal 3:16, dia rela turun, meninggalkan tahtanya, meninggalkan predikatnya, meninggalkan semuanya. Dia rela jadi seperti kita manusia. Karena cintanya, karena kasihnya. Supaya kita bebas, merdeka. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan emas. Bukan dengan uang sak miliar, sak banyak, bukan. Tapi dengan darah. Firman Allah berkata darah yang mahal. Tapi jadi tanda tanya, benarkah dengan pengorbanan Yesus kita semua sebagai anak-anak yang telah dipilih, diselamatkan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan. Benarkah hari ini kita sungguh-sungguh merdeka atau tidak? Jawab dalam diri sendiri. Amin. Mau ngomong silakan. Kita baca 1 ayat. Saya dikasih berapa waktu Eyang? 2 jam. Galatia pasal 5 ayat yang pertama dan ayat 13. Ya, Galatia pasal 5 ayat pertama dan ayat 13. Ayat pertama saya rindu ibu-ibu yang baca, ya, para wanita yang baca. Galatia pasal 5 ayat pertama. Lalu pria-pria, ya, pria-pria hebat di sini akan baca ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Oh, ada di depan. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 13, kaum pria. 3. Amin. Terima kasih, berikan tos kiri kanan muka belakang. Katakan merdeka. Ayo, tos. Ya. Oma sama opa boleh juga. Oke. Saya akan baca sekali lagi ayat ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya. Kita semua telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kita semua mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh amin. Amin. Yes. Tapi ingat Bapak Ibu, firman Allah berkata di akhir zaman ini kasih
Kebanyakan orang luntur, hilang, tawar. Di sini hilang apa luntur apa tawar? Oh enggak, ini 3 orang sih jawab. Ya. Hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Ya. Orang semakin mencintai dirinya sendiri. Enggak peduli dengan orang lain. Masa bodoh. Kasihnya hilang. Kasihnya luntur. Kasihnya pudar. Ini firman Allah. Tapi puji Tuhan kalau jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kasihnya semakin menggebu-gebu, kasihnya semakin dibuktikan, kasihnya semakin luar biasa. Kasih kepada siapa? Kasih kepada siapa? Tuhan dan sesama. Itu hukum yang terutama dan utama. Jangan kita hanya bilang aku mengasihi Tuhan, tapi yang di depan kita enggak kasihi. Apalagi orang yang benci no. Yang garai loro ati, moh. No reckon katanya. Ya. Tapi firman Allah katakan kasihilah. Orang yang sungguh-sungguh merdeka, firman Allah berkata ada 3 hal yang saya rindu bagikan pagi hari ini bagi kita semua dengan cepat. Ya. Yang pertama, ciri orang yang sudah merdeka, sungguh-sungguh merdeka, maka kita akan merenungkan bersama-sama saat ini. Ini kesempatannya, jangan tunggu besok. Sama-sama, saudara dan saya mau renungkan. Kalau kita sudah benar-benar merdeka, maka kita hanya berkata terima kasih Tuhan. Kalau belum Bapak Ibu masih ada kuk perhambaan, kuk dosa dalam hidup kita. Sekarang waktunya datang merendahkan diri dan berkata ampuni aku Tuhan. Kita mau bertobat. Karena pintu kemurahan Tuhan masih terbuka. Amin. Sak piro terbuka nih? Sak besar-besarnya? Hah? Pintu kemurahan Tuhan sudah tidak terbuka lebar lagi, tinggal sedikit. Karena firman Allah katakan tinggal sedikit waktu. Tuhan segera datang. Tapi kita masih diberikan kesempatan. Amin. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh merdeka cirinya memiliki kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Artinya merdeka secara sejati di dalam Kristus itu tidak ada kemunafikan. Artinya lepas dari ikatan duniawi. Ya. Lalu hidup menurut kebenaran Allah. Dan yang terakhir hidup dalam kekudusan. Ini orang yang merdeka secara sejati. Orang sempurna gitu ya. Meh podo. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nita masih kurang sempurna, tapi menuju ke sana dan berusaha untuk sempurna, melakukan firman Allah. Kemerdekaan sejati lepas dari ikatan duniawi. Apa kita sudah terlepas dari ikatan duniawi? Wong aku loh seurup di dunia. Sudah terlepas dari ikatan duniawi? Haleluya. Apa sih ikatan duniawi itu? Terikat dengan duniawi apa sih? Anak-anak muda sekarang apa itu namanya? Gadget, game. Puji Tuhan, anak saya bilang, papi main game saiki itu mendatangkan duit, papi mendatangkan uang. Aku main game toh, bukan asal main game. Oh puji Tuhan yang mendatangkan uang. Ya. Tapi main game karena terikat sehingga lupa segala-galanya, bertobat kata suami saya sama anaknya. Ya. Ada yang terikat media sosial sekarang ini tipu muslihat iblis yang benar-benar wah tanpa kita sadari. Di HP itu mau cari apa aja ada, betul apa betul? Oma-oma pinter sekarang. Ada oma di Manado, karena suami saya orang Manado. Itu sambil live di TikTok bikin kue. Atau sambil kerjain suaminya oma sama opa. Hebat loh, iso pinter main TikTok dan anunya banyak sekali saya lihat. Ya. Kalah dengan anak-anak muda, saya bilang, wih oma tapi keren gitu ya. Gak ketinggalan oma-oma, opa-opa gak ketinggalan
dengan media sosial. Banyak orang sudah salah gunakan media sosial. Ya, terikat dengan hal duniawi. Itu baru media sosial. Ada lagi hal duniawi yang terikat di dalam hati kita. Apa itu? Ada yang tahu? Menyimpan apa? Sakit hati, iri hati, kebencian, kebohongan. Ini masih numpuk dalam hidup kita. Hal ini adalah perkara duniawi. Kalau kita masih terikat dengan hal ini, masih sakit hati sama orang, berarti kita belum merdeka secara sejati. Apa orang merdeka lalu sudah bebas masalah? No. Orang merdeka sudah tidak sakit? Masih sakit. Pendeta aja kena stroke. Ya kan? Masih sakit. Masih ada komplikasi, cuci darah. Apa belum merdeka? Merdeka. Tapi merdeka secara sejati itu mampu bersyukur walaupun dalam kondisi sakit. Mampu melepaskan pengampunan walaupun tersakiti. Mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Bisa? Haleluya. Saya dengar kesaksian Ibu Gembala waktu pelayanan di Malang Selatan. Ya, di Gunung Tumo, ya, disakiti Bapak Ibu Gembala, ya, disakiti nggak hanya fisik, ya, dengan perkataan itu sakit menyakitkan, tapi beliau nggak balas, gitu ya. Hanya melepaskan pengampunan. Dan orang yang coba-coba menyakiti sesama hamba Allah ya, sesama hamba Allah, gitu. Tapi karena punya Roh Kudus, punya hati yang benar-benar merdeka secara sejati, mampu melepaskan pengampunan. Enggak loro hati, enggak sakitnya ku di sini, akhir bener ya. Enggak. Dan mampu berkata terima kasih Tuhan, hari ini aku punya masalah. Dan berkata selamat datang masalah. Iso. Masalah gorong teh, wes ngomong Tuhan terima kasih hari ini aku pasti menang. Selamat datang masalah. Bisa? Orang yang merdeka secara sejati pasti mampu. Haleluya. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tapi kalau kita tidak mampu melepaskan pengampunan, masih balas jahat dengan jahat, bodoh, kita masih terikat di dalam dosa. Ikatan duniawi. Bertobat. Ya. Wes awan, ayo konco, podok tangi. Tangi lalu melek tok ngono. Ora. Ya, bertobat. Amin. Haleluya. Enggak ambil Bapak Ibu saya. Tadi malam saya konseling ya, sharing dengan suami saya. Ya apa sih benar-benar apa kon sudah sejati merdeka secara sejati. Hanya Tuhan yang tahu dan diriku aku bilang. Aku yuk tahu jalannya. Dia suami saya pasti tahu kelakuan saya. Betul apa betul? Betul. Ya. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Saya bilang saya terus berusaha belajar firman Allah. Karena untuk belajar firman Allah gak berhenti sampai di saat kita percaya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat selesai. Tidak. Tapi setiap hari kita belajar, dibaharui oleh firman Allah. Puji Tuhan di media sosial setiap hari kita bisa lihat pujian, firman dan lain sebagainya. Tinggal mau pilih siapa pembicaranya, betul ya? Siapa pengkhotbahnya yang enak itu kita dengar setiap hari. Tapi khotbahnya tentang pertobatan ditinggal. Khotbah tentang berkat setiap hari kita dengar ya. Gitu ya. Tapi di sini enggak. Mau itu tentang pertobatan, mau tentang dosa, semua kita dengar. Amin. Haleluya. Itu merdeka sejati. Ya. Jadi kita mampu mempraktekkan firman Allah terlepas dari ikatan duniawi.
hidup menurut kebenaran Allah, dan menjaga kekudusan. Karena Dia Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang kita layani adalah Allah yang kudus. Sehingga firman Allah katakan, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Baru sampai 3 hal, coba kita tanya sama diri kita. Sudahkah kita benar-benar merdeka dari 3 hal ini? Ya. Belum masuk poin yang kedua Bapak Ibu. Haleluya. Tapi minta saat ini. Haleluya. Tuhan tolong kita semua untuk memampukan kita dapat mempraktekkan firman Allah. Poin yang kedua. Orang yang sungguh-sungguh merdeka cirinya adalah dia mampu bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana cara dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya? Ayat yang pertama, dia firman Allah katakan, karena itu berdirilah teguh. Yang mampu bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan, mau di tengah badai sekalipun, mau ditiup angin sepoi-sepoi, apa angin yang kenceng, dia tetap berdiri. Iso goyang? Bisa. Ya. Goyang pelan-pelan iso? Iso. Tambah kenceng iso. Tapi enggak sampai ambruk. Amin. Enggak sampai rubuh, bahkan tercabut. Ya. Karena apa? Kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak cuma-cuma. Tuhan gak membutuhkan hal yang lain dalam hidup kita. Ya. Tuhan gak membutuhkan kita datang mempertanggungjawabkan keselamatan Tuhan dengan kita membayar persepuluhan, membayar persembahan. Itu penting karena itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Tetapi untuk membayar, Tuhan sudah menebus hidup kita dengan bertanggung jawab memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya selalu ngomong kepada jemaat di tempat pelayanan kami, jangan kasih persembahan itu dari sisa uang belanja. Belanja, sisa beli tempe sayur, untuk sisanya itu enggak persembahan. Ya. Ada di Manado itu kan persembahannya 1 minggu 6. Ya, puji Tuhan di sini 2 ya, apa 5? Haleluya. Itu 6. Jadi setiap minggu, setiap toko itu pasti banyak orang datang tukar uang. Ya, tukar uang supaya bisa isi 6 kantong itu. Ya, tapi di sini enggak, walaupun banyak persembahan, kita beri yang terbaik. Mempertanggungjawabkan setiap berkat Tuhan. Kita masih sehat, masih kuat, masih bisa bekerja, dapat berkat setiap hari, kita perlu mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Memberi apa yang harus kita berikan. Dan itu harus yang terbaik. Bertanggung jawab. Sehingga apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap berdiri teguh. Haleluya. Ya. Karena apa? Kita sudah melakukan bagian kita. Sudah bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka kita tidak akan takut. Haleluya. Apa yang akan makan besok? Apa yang kita perlu besok? Enggak usah takut kata firman Allah. Ada lagu Jawa yang selalu nyanyikan itu. Jo kuatir opo sengko sandang ya. Sama apa? Opo sengko makan. Ya. Tuhan sudah memberikan dalam hidup kita, maka Tuhan mampu menyatakan itu dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah mempertanggungjawabkan setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mempertanggungjawabkan setiap waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Puji Tuhan kalau di sini ibadah 1 minggu, hari Minggu dan ibadah tengah minggu jadi 2 kali gitu ya. Enggak Senin sampai Senin. Kalau di Indonesia Timur ibadah setiap hari. Ya, Senin sampai Senin. Hari Minggu 3 kali ibadah. Ibadah subuh, ibadah jam 9, ibadah malam. Belum lagi. Tapi mereka
Terus tidak pernah ada waktu yang kosong. Selalu memberikan untuk Tuhan. Karena apa? Nggak bisa kita balas segala kebaikan Tuhan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan itu nggak iso kita balas. Selain kita mau bertanggung jawab dengan apa? Waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Berkat yang kita berikan untuk Tuhan. Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Haleluya. Yang terakhir. Bagian yang ketiga, ciri orang yang sungguh-sungguh merdeka adalah hidup sebagai hamba Allah. Ya, apa hamba Allah itu hanya untuk pendeta? Enggak. Kepada siapa? Kita semua. Amin. Ayat 13 berkata, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Apa ini ditujukan untuk pendeta aja? Untuk gembala aja? No. Ya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku hanya untuk pendeta. Nah, kita semua. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, mari kita harus menjadi hambanya Allah. Amin. Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai hambanya Allah mau dikongkon opo ae manut. Amin. Ayo nyangkiri jemaat bulu lawang, ayo nyangkiri kono lo. Enak moh Gusti de kono ra enak. Yo akeh krikile, jalane belok-belok moh, aku lewat kene ae. Manut apa ora? Ya. Gitu ya. Tapi kalau kita sebagai hamba Allah, hidup sebagai hamba Allah, maka ada 3 hal. TTS. Teka-teki silang. Apa TTS? Ada yang bisa bantu jawab? Apa? Taat, tekun, S-nya setia. 100. Kau minta hadiah sama ibu gembala. Ya. Sebagai hamba Allah, kita harus taat, harus tekun, harus setia. Taat untuk apa? Taat melakukan firman Allah. Tekun apa? Tekun melakukan firman Allah. Tekun beribadah, tekun bayar perpuluhan, tekun beri yang terbaik. Ya. Apalagi? Setia sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap menanti apa? Yes. Sampai tutup mata kita tetap setia menanti janji Tuhan. Ada hari ini yang belum menikmati janji Tuhan? Doanya semua sudah dijawab oleh Tuhan? Amin. Sakitnya udah sembuh? Amin. Ya. Ini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Padahal belum sembuh, ya amin. Padahal masih ada doanya yang belum dijawab, tapi amin. Ya, yakin. Mau dijawab atau tidak dijawab, aku tetap berkata amin. Haleluya, aku tetap setia. Menanti janji Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini kita mau renungkan 3 hal firman Allah ini dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh sudah merdeka. Saya nggak bisa lihat Bapak Ibu. Keberadaan Bapak Ibu. Ibu gembala di sini pun. Dan hamba-hamba Tuhan di sini majelis. Nggak bisa lihat keberadaan Bapak Ibu setiap hari di rumah. Tapi dengar baik. Tuhan gembala yang baik. Firman Allah berkata dia tidak pernah terlelap. Nggak pernah merem. Nggak pernah turu. Bendino wasno awake dhewe. Bendino melek benjam makan bukan bendino. Setiap jam, setiap detik dia memperhatikan. Piyo umat-umatku sing ndek bulu lawang iki. Api ere setia ya. Semangat gitu ya. Tuh saknore sama ada. Dah ya. Tapi itu membuat Tuhan bangga. Yang kita cari apa sih? Kebanggaan sama manusia apa kebanggaan Tuhan?
Kalau kita membuat Tuhan bangga dengan hidup kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka firman Allah katakan apa yang diinginkan oleh hatimu, Tuhan pasti berikan. Dia perintahkan berkat dari utara, barat, selatan, timur. Dari Bani Kedar. Saya dengar kesaksian rumah Tuhan di tempat ini dibangun ya 99% bahannya dari Bani Kedar gitu ya. Dari Bani Kedar. Ya, bukan dari orang Kristen. Dari orang seberang itu Bani Kedar. Berkat Tuhan tercurah. Itu janji Tuhan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh benar-benar merdeka secara rohani di dalam Tuhan. Tidak lagi terikat dengan dunia ini. Hidup menurut kebenaran firman Allah. Jaga kekudusan. Taat, tunduk, setia. Sampai akhiran mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka saya percaya kita akan menerima mahkota kehidupan. Kita bukan orang-orang yang tertolak. Bukan orang-orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Ya, tetapi kita adalah orang-orang yang dikenal dan yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita tunduk kepala. Kita mau merenungkan firman Allah pada pagi hari ini. Kita sudah selesai. Ya. Tapi Tuhan mau menyelidiki hati kita saat ini. Masih adakah di antara kita yang masih terikat dengan dunia ini? Keduniawian. Masih punya hati yang menyimpan hal-hal yang gak baik. Masih sakit hati, masih menyimpan kebencian, amarah, dendam, iri hati. Mari kita mau lepaskan. Kalau kita masih hidup sakarepe dewe, gak manut opo jaree Gusti Yesus, mari kita meminta ampun saat ini. Kalau kita belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita saat ini, mari kita mau minta ampun sama Tuhan. Ojo ngenteni meneh ben saiki jare firman Allah. Jika kita dengar firman Allah hari ini dan melakukannya, maka berkatnya akan kita terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
kita terlepas, bebas dari ikatan-ikatan duniawi? Sudahkah kita mampu berkata tidak di atas tidak? Sudahkah kita mampu bersyukur di saat kita mengalami persoalan masalah ini? Haleluya. Yesus. Engkau melihat setiap kehidupan kami jemaat. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Pulihkan kami, bebaskan kami. Haleluya. Haleluya. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidup. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapat dia dengan setia. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapat dia dengan setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapat dia dengan setia. Dapat dia dengan setia. Dapat Mari kita diam sejenak. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu berhubungan langsung dengan Tuhan. Kehidupanmu setiap hari tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu lebih dalam. Tuhan tahu hidup saudara dan saya. Tidak ada yang tersembunyi. Bapak Ibu, kita telah menikmati kebaikan setiap hari, tidak pernah berubah kebaikan Tuhan. Selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Mampukah kita mau tetap berkata, aku mau tetap setia, aku mau tetap taat, aku mau tetap tekun. Walaupun saat ini doaku belum dijawab, walaupun saat ini aku masih ada masalah, aku mau tetap setia, aku mau tetap taat, aku mau tetap tekun kepada Engkau. Haleluya. Jika masih ada di antara Bapak Ibu yang masih terikat dengan sakit hati, dengan kekecewaan, dengan kepahitan hidup, karena terlalu berat, buka hatimu, izinkan Roh Kudus menjamah engkau. Yesus, Allah ada di tempat ini, Roh Kudus ada di tempat ini. Dia mau benar-benar memerdekakan hidup saudara dan saya saat ini. Saat ini, haleluya. Jangan kita keraskan hati. Tuhan berkata, firman Allah berkata, jika ada di antara umatku yang mau merendahkan diri, berbalik dan bertobat, maka aku akan memulihkan hidupnya, memulihkan keluarganya, memulihkan pekerjaannya. Ini janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sudahkah kita benar-benar merdeka saat ini? Jawab itu Bapak Ibu dengan Tuhan. Ambil komitmen pagi hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya.
pulihkan Tuhan, haleluya. Bebaskan, bebaskan, bebaskan kami. Haleluya. Sekarang waktunya pulihkanlah. Haleluya. Haleluya. Jesus. Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan. Takkan mungkin ku Dengan apapun balas dari apa yang ku miliki. ini komitmen kami
kami mau persembahkan hidup ini. Jadikan kami hamba-hambamu yang taat dan setia. Seluruh hidupku. Benar. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk dengar pagi hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, supaya hidup kami senantiasa benar-benar merdeka dan bertobat, sehingga berkat Allah boleh tercurah atas kami segalanya. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali kami, oh Tuhan, tidak sepenuh hati untuk benar-benar merdeka, tapi saat pagi hari ini Engkau baharui Tuhan, Engkau baharui iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, sehingga kami makin sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Kami percaya Engkau sudah memerdekakan kami dari segala belenggu dosa yang mengikat kami sekaliannya. Terima kasih Bapak, berkati Bu Nita yang sudah menyampaikan firman pagi hari ini, berkati pelayanannya, berkati apapun yang sedang oh Tuhan dia oh Tuhan bangun untuk rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan, biarlah kuduskan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bu Nita. Puji Tuhan ya. Kalau kami boleh saksikan luar biasa, kami 2010 ya berangkat naik pesawat. Puji Tuhan. Pulangnya naik Bima ya. Gajayana ya. Tuhan itu luar biasa. Memang saya paling tua ya, semua mahasiswa saya yang paling tua, tapi puji Tuhan lantai 6 kami dai terus, tapi enggak pernah namanya asam urat, tapi sekarang kok asam urat ya. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati Bu Nita. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Nita, Tuhan berkati senantiasa dalam setiap pelayanan dan pekerjaan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah
diberkati kembali dengan limpahnya. Amin. Amin. Pengumuman yang pertama, hari Selasa kita kembali tempat ini untuk berdoa bersama-sama. Berdoa bagi gereja kita, bagi bangsa kita, bagi keluarga kita bersama-sama di tempat ini jam 6 sore. Kemudian yang kedua, hari Sabtu kita diundang oleh keluarga Ibu Nono ya untuk ibadah ucapan syukur di rumah beliau di Jambe Arjo jam 4 sore ya. Hari Sabtu kita ada ibadah ucapan syukur di rumah Ibu Nono jam 4 sore. Saya harap Bapak Ibu semua bisa hadir ya, yang kalau mau minta dijemput silakan bilang ya. Semuanya tolong ya hadir semua jam 4 sore. Kalau belum pulang kerja izin izin pulang sebentar. Yo enggak lah Bu, mesti bayaran, wong kerja kok ya. Ya. Mesti kalau bayaran ya mesti bayaran ya. Wong kerja kan. Nah, saya minta dengan hormat semuanya bisa hadir ya, karena kita diundang oleh Ibu Nono. Yang ketiga, ibadah minggu kembali di tempat ini jam 6 sore. Ya, kita jam 6 pagi. Jam 6 pagi bersama-sama kembali kita di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Selanjutnya, Natal di tempat ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember jam 4 sore ya. Dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta ya, 10 juta. Kita berdoa supaya dana yang kita butuhkan ini boleh tercukupkan, bahkan kalau bisa lebih-lebih ya. Dan kita juga minta Tuhan memberkati kita, jangan hanya minta ke donatur tapi kita enggak pernah ngasih ya. Tapi kita juga mau memberi, berapapun yang kita berikan, berkat yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita ya. Jangan jadi orang yang gegem gitu ya, pelit ya. Tapi kita mau jadi orang yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya kira itu saja pengumuman. Yang mau memberikan persembahan Natal, saya silakan diberikan kepada bendahara yaitu Ibu Didit. Pembicara untuk minggu depan ada tamu lagi ya. Jangan bosan. Pembicara Natal belum bisa. Ya, nanti akan dihubungi lagi ya. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita juga rindu saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan shalom shalom untuk bangsa dan negara kita. Damai buat Indonesia. Doa berdamai di Indonesia, doa berdamai di Indonesia.
Kami senantiasa berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami senantiasa percaya penyertaan-Mu nyata bagi bangsa kami. Terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah 79 tahun Kau berikan bagi bangsa kami. Kami senantiasa percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan Indonesia. Engkau senantiasa memberkati bangsa kami. Engkau senantiasa memberikan damai bagi bangsa kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Saat ini kami berdiri sebagai umat-umat pilihan Engkau. Kami membawa nama Indonesia di dalam doa kami Tuhan. Kami senantiasa percaya Tuhan, penyertaan-Mu nyata bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan bagi pemimpin kami yang sudah Engkau pilih Tuhan. Kami senantiasa percaya Engkau memberikan pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Kami serahkan Tuhan setiap kehidupan bangsa kami. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan sebagai umat-umat-Mu. Kau berikan pemimpin yang takut akan Engkau. Karena sejahtera bagi kami semuanya, itu semua karena anugerah-Mu. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Bapak Jokowi Tuhan yang telah memimpin bangsa kami. Kau berkati setiap keluarganya, setiap kehidupannya Tuhan. Apapun yang dia lakukan Tuhan senantiasa Kau memberkati. Kau berkati wakilnya, Kau berkati pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau. Juga kami serahkan Tuhan Presiden yang akan dilantik, Bapak Prabowo Subianto Tuhan. Kami senantiasa percaya Tuhan, kalau hamba-Mu ini yang terpilih, itu semua karena Engkau. Karena Tuhan, Engkau telah menetapkan pemimpin yang takut akan Engkau. Kiranya Tuhan, di masa kepemimpinan Bapak Prabowo yang akan mendatang Tuhan, bisa membawa bangsa kami lebih sejahtera lagi, lebih damai lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua para pemimpin yang ada di Indonesia ini. Kiranya Kau senantiasa memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Kota Malang, juga Desa Bululawang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau. Kami senantiasa yakin Tuhan, kami mau bergandengan tangan membawa nama-Mu di Kecamatan Bululawang ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Doa berkat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Doa kami Tuhan, dan kiranya
Biar setiap pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau. Setiap benih firman menjadi rema dalam setiap kami. Berkati tim PAW, tim musik, berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, LCD, Tuhan juga Engkau berkati, yang menyanyikan koleta juga berkati. Terima kasih Bapak, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki, mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, sertai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, para lansia. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan sehingga kami tetap setia untuk mengiring kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Agus Tuhan, biar Engkau senantiasa memberikan kesembuhan berangsur-angsur lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk suami Ibu Eleni yang saat ini sedang berobat di Malaysia. Tuhan juga memberkati, berikan kesehatan sehingga pada hari-hari akan datang boleh kembali melayani di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, biar Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia, apapun kebutuhan mereka, pendidikannya, baik ekonominya, rumah tangganya, keuangannya, semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tapi Engkau senantiasa memberkati kami segalanya. Terima kasih. Kami mau berdoa, Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani rohani, berkat kesehatan, kekuatan, berkat damai sukacita ada di dalam pribadi kami dan keluarga kami masing-masing, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita akan foto bersama ya.